Uci. Halo, assalamualaikum kesayangan Teh Uci. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Video ini dibuat pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Sekitar seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 8 Juli tahun 2022. Melalui sosial media, kita dikejutkan dengan berita perihal insiden yang menggemparkan di Jepang. Insiden pada hari itu merenggut nyawa mantan Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe. Perdana Menteri di sini maksudnya presiden ya, kalau di sistem pemerintahan Indonesia. Apakah motif dari insiden tersebut dan bagaimanakah kronologinya? Kita langsung aja yuk dengerin ceritanya. Shinzo Abe adalah seorang pria kelahiran Shinjuku, Tokyo pada September tahun 1954. Kedepannya kita panggil aja Pak Abe ya, biar makin akrab dan gak belibet ngomongnya. Pak Abe terlahir dalam keluarga politik. Kakek dari Pak Abe, Nobusuke Kishi, adalah seorang mantan Perdana Menteri Jepang pada periode tahun 1957 hingga 1960. Sehingga tak heran jika Pak Abe sangat cakap dalam dunia politik. Menjadikannya sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Jepang, yaitu selama 4 periode. Tapi sistem pemerintahan Jepang ini berbeda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan satu periode itu adalah 5 tahun. Periode pertama Pak Abe menjabat sebagai Perdana Menteri yaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2017. Saat itu Pak Abe menjadi kandidat utama untuk menggantikan Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang pensiun. Dan pada tahun 2012 Pak Abe kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang hingga tahun 2020. Banyak perubahan yang Pak Abe buat untuk Jepang selama masa pemerintahannya. Saat menjabat, Pak Abe berhasil membantu Jepang keluar dari siklus deflasi melalui pelonggaran moneter dan reformasi peraturan yang disebut Abenomics. Dan menurut Jerome Pauline, salah satu YouTuber Indonesia, dalam kanal YouTube-nya, dia menjadi salah seorang yang merasakan dampak positif dari satu kebijakan yang Pak Abe buat. Pada awal COVID tahun 2020, pemerintah Jepang memberikan bantuan materi berupa uang tunai senilai 100.000 yen atau setara dengan 13 juta rupiah kepada seluruh orang yang tinggal di Jepang, termasuk Jerome yang merupakan seorang mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Jepang. Pada Agustus tahun 2020, Pak Abe mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Belakangan diketahui Pak Abe menderita kolitis ulceratif, itu adalah penyakit peradangan pada usus. Meski sudah mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri, namun Pak Abe masih tetap aktif dalam kegiatan politik. Pada tanggal 8 Juli tahun 2022, Pak Abe mengikuti kegiatan kampanye untuk partainya. Saat itu, kampanyenya diadakan di depan stasiun Yamato Saidaiji di kota Nara. Awalnya acara kampanye itu berjalan dengan lancar. Hingga sekitar pukul 11.30, saat Pak Abe sedang menyampaikan dukungannya terhadap kandidat dari partainya, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat suasana seketika menjadi mencekam. Terdengar 2 kali suara tembakan. Pada suara tembakan yang pertama, Pak Abe yang saat itu sedang berdiri di atas panggung sempat menengok ke arah sumber suara. Dan selang beberapa detik terdengar kembali suara tembakan kedua. Tangan Pak Abe seketika memegang dada dan Pak Abe pun jatuh tersungkur ke depan. Tembakan kedua itu mengenai dada Pak Abe. Pak Abe segera langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebenarnya, sejak perjalanan ke rumah sakit, petugas medis tidak menemukan tanda-tanda vital lagi di tubuh Pak Abe. Di rumah sakit, di hari yang sama, pada jam 17.00 tiba, Pak Abe dinyatakan meninggal dunia akibat kerusakan jantung dan arteri setelah mendapatkan transfusi darah di ruang darurat. Lalu, siapakah pelaku yang menghilangkan nyawa Pak Abe dan apakah motifnya? Setelah suara tembakan kedua, seorang pria bernama Tetsuya Yamagami langsung dibekuk di tempat. Pria yang berusia 41 tahun itu memegang sebuah senjata yang dia rakit sendiri. Yamagami tinggal di kota Nara, tempat terjadinya insiden tersebut. Yamagami mengaku mempelajari tutorial membuat rakitan senjata dari internet. Diketahui Yamagami merupakan mantan anggota pasukan bela diri Angkatan Laut Jepang. Saat diinterogasi polisi, Yamagami mengaku melakukan hal tersebut karena dendam pribadi kepada Pak Abe. Dan setelah dilakukan penyelidikan latar belakang, motif Yamagami semakin jelas.
Gereja Unifikasi dan masalah ekonomi. Apa itu Gereja Unifikasi? Sebuah sekte atau ajaran mesianik dari Korea. Mesianiknya itu apa? Nggak tahu deh, kalian googling sendiri aja ya. Soalnya itu kayak aliran Yahudi gitu. Kurang paham juga deh Teh Uci. Di Jepang, gereja unifikasi ini cukup kontroversial karena kerap menjual barang-barang mahal ke jemaah dan meminta donasi dari para jemaahnya. Tapi konteks meminta donasi di sini bukan secara sukarela ya, tetapi sedikit ada paksaan. Jadi, ibu dari Yamagami bergabung dalam gereja unifikasi pada tahun 1991. Diduga, gereja unifikasi ini melakukan pencucian otak kepada seluruh jemaahnya. Hingga ibu dari Yamagami secara tidak sadar telah mendonasikan uang senilai 100 juta yen atau setara 10 miliar rupiah ke gereja unifikasi tersebut. Uang tersebut ibu Yamagami dapatkan dari hasil penjualan tanah dan rumah. Hingga pada tahun 2022, ibu Yamagami dinyatakan bangkrut. Keluarga Yamagami jatuh miskin karena sumbangan tersebut. Yamagami bahkan tidak bisa kuliah karena kekurangan uang. Bahkan pada tahun 2005, Yamagami dikabarkan telah melakukan percobaan bunuh diri demi mendapatkan uang asuransi untuk dia berikan kepada adik-adiknya. Meski diketahui Pak Abe tidak tergabung dalam gereja unifikasi, namun Yamagami menyebutkan kakek dari Pak Abe, yaitu Nobusuke Kishi, yang bertanggung jawab karena telah mengundang dan mengizinkan gereja asal Korea tersebut datang ke Jepang. Jadi, itu adalah sebuah motif balas dendam dari Yamagami pada Pak Abe. Sebenarnya, ada juga beberapa teori konspirasi dalam bidang politik, baik itu politik dalam negeri ataupun politik antar negara. Seperti negara China yang terang-terangan mempublikasikan perayaan insiden tersebut. Karena dalam masa pemerintahan Pak Abe, Jepang beberapa kali menunjukkan dukungannya terhadap Taiwan yang ingin memisahkan diri dari China. Dan Jepang berinvestasi pada militer untuk menunjukkan kekuatannya pada China. Tapi Teh Uci nggak mau nih bahas masalah politik yang rootnya tuh udah kayak benang kusut. Tapi kalau kalian penasaran, kalian cus langsung nonton video Nessie di kanal YouTube-nya Nessie Judge. Di sana, Nessie mengupas masalah konspirasi politik. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 2022, pemerintah Jepang membuka hotline konseling bagi warga yang menyaksikan insiden tersebut secara langsung. Pakar psikolog juga menghimbau kepada masyarakat, terutama anak-anak, untuk menghindari menonton rekaman insiden tersebut yang sudah tersebar luas di media sosial. Jadi gimana? Menurut kalian, kuat nggak sih motif dari Yamagami sehingga dia melakukan hal gila tersebut? Atau memang benar ditunggangi kepentingan politik? Jujur sih, Teh Uci nggak tahu pasti. Tapi yang namanya kebencian itu kan emang jahat banget ya. Kalau sudah benci nih sama seseorang, apapun yang orang itu lakukan, selalu kita anggap negatif. Jadi yuk, kita selalu berpikiran positif, karena pikiran positif itu menghasilkan sesuatu yang positif loh. Dah, yakin aja. Bener deh, swear. Dan ini adalah akhir dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.